kepada kami. Urapilah kami satu persatu ya Bapa. Semoga kami bisa mendengar dan menyelaminya masing-masing dan mengimplementasikan dalam hidup kami, yaitu kami bangga menjadi umat-Mu, umat Katolik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan seperti doa yang diajarkan oleh Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, terima kasih Bu Eva. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak Yoyo untuk menyampaikan materi BKSN keempat. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Pak Yoyo. Baik, terima kasih. Selamat petang Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita sampai pada pertemuan yang keempat. Tuhan, rata-rata 16-17 orang dari lingkungan kita selalu bisa ikut dalam pertemuan dari pertama sampai ketiga dan juga sampai keempat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pertemuan yang keempat, ada baiknya kita merecall dulu ya, kita mengingat lagi apa-apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kebetulan ini sumber-sumber narasumbernya ada semua. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mengajak untuk mendengarkan Pak Agus sebentar tentang pertemuan yang pertama, supaya kita dengan recalling itu cepat ingat kembali dan lebih tertanam dalam memori kita. Silakan Pak Agus. Aduh, saya juga sudah lupa. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Jadi sebenarnya waktu pertemuan pertama kita cuma mereview ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4 itu isinya apa, kenapa perlu dilakukan BKSN, yaitu supaya mengajak umat Katolik semakin akrab dengan kitab suci. Jadi kita bersama-sama membaca dalam lingkungan, dalam suatu komunitas, dan kemudian kita dalam pertemuan pertama itu membahas Allah adalah kasih. Nah, jadi Allah sebagai sumber atau pencipta kita sebagai ciptaan, nah Allah adalah sumber kasih, sumber segalanya. Kalau Allah sumber kasih, kita juga otomatis sebagai anak-anaknya menerima kasih. Nah, tetapi apakah kita sungguh sudah memiliki kasih itu? Atau Tuhan memberi tetapi kita mengabaikan? Nah, kita mau menjadi seperti Allah yang maha kasih, yang mau mencintai sesama kita yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan. Nah, jadi kita diminta dalam BKSN ini menjadi orang yang memiliki fungsi mewakili Allah untuk menciptakan, membagikan kasih, berperilaku adil kepada sesama yang ada di sekitar kita. Secara singkat seperti itu Pak Yoyo. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kita mengingat ya bahwa dalam pertemuan pertama kita bukan orang-orang yang dibatas-batasi oleh hukum-hukum seperti pada hukum Taurat, tapi yang lebih penting kita diingatkan bahwa Allah itu maha kasih dan kita ini orang-orang ciptaan Tuhan yang sangat dicintainya, yang sangat dikasihinya. Pada pertemuan yang kedua, Bu Insan akan menyampaikan, mungkin akan lebih jelas karena ya Bu Insan pasti yang mendalami lebih
lebih banyak. Mari silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Selamat malam Ibu Bapak dan adik-adik sekalian. Sesi kedua melanjutkan dari sesi pertama Pak Agus yang disampaikan bahwa Allah adalah kasih, gitu ya. Saya mencoba membuat rangkuman. Sesi kedua berjudul bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Ada dua predikat di situ, yaitu anak manusia dan raja, dijadikan dalam satu judul. Dan itu yang tema itu yang dari awal sampai akhir terus mengerucut, ya makin mengerucut, bahwa sekaligus anak manusia, tapi sekaligus juga raja kerajaan surga. Nah, di awal penekanannya kita perhatikan predikat anak manusia itu. Kita ingat bahwa Yesus menyebut diri anak manusia dengan huruf kapital, dituliskan oleh penulisnya sebagai kapital karena dalam konteks saat itu hukumnya adalah perjanjian lama, di mana anak manusia merepresentasikan manusia dengan kerentanannya. Yesus pun menyebutkan bahwa dirinya adalah anak manusia, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, di mana burung punya sarang, serigala punya liang. Lalu juga anak manusia akan mati dan seterusnya. Jadi kerentanan, kepapaan, kesengsaraan, ketidakberdayaan anak manusia. Namun selain itu beliau juga mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Jadi ada aspek bahwa beliau adalah anak manusia yang memegang kuasa Tuhan. Selanjutnya juga dalam Matius 25, perikop yang kita bahas kemarin, disampaikan anak manusia pada ayat 31, kemudian ayat 34 disebutkan raja memisahkan. Jadi ternyata makin kategori yang ketiga ini menjelaskan bahwa sekaligus anak manusia, namun juga sekaligus raja yang punya kuasa untuk memisahkan mana domba, mana kambing. Nah, yang menarik di sini, setelah kemarin itu saya renung-renungkan itu kayak siapa ya? Mungkin bayangan personifikasinya yang gampang pada saat sekarang itu seperti Jokowi barangkali ya. Jadi maksudnya seorang yang menduduki kuasa, namun mempunyai empati dan solidaritas bukan sebatas bukan karena melihat, tapi karena benar-benar mengalami kemanusiaannya, sama kan ya. Jadi mungkin dalam miniaturnya itu semacam Jokowi begitu saya lihat. Jadi mempunyai kuasa, namun sebelum mempunyai kuasa itu beliau menjiwai sekali kehidupan, kepapaan pihak-pihak yang berada di bawah kuasanya, sehingga kuasa beliau untuk melakukan pengadilan pun juga bukan berdasarkan atribut atau kepandaian atau apa yang diketahui atau apa, melainkan berdasarkan solidaritas kepada yang menderita. Sehingga itulah yang dijadikan dijadikan pokok pegangan untuk membandingkan antara domba dan kambing. Nah, kasih terhadap saudaraku yang paling hina ini. Nah, kemudian kita kemarin membahas tentang jenis-jenis saudaraku yang paling hina, yaitu yang kehinaan dalam penderitaan. Dalam perikop tersebut dikatakan bahwa lapar, haus, di penjara, telanjang, tak punya naungan. Namun saya menambahkan dalam konteks zaman sekarang penderitaan ternyata juga variatif sekali, bahwa ketika orang yang kemarin saya Ibu Bapak saksikan ya, kaya raya bergelimang harta seperti pangeran dan putri mahkota itu ternyata juga menderita juga. Sehingga sekarang sebetulnya tawaran untuk kita mencoba menjadi domba, berupaya untuk menjadi domba itu banyak, karena aneka ragam penderitaan yang bisa kita ulurkan kasihnya. Namun kembali juga bahwa kategori mendombakan dan mengkambingkan sama sekali hak prerogatif beliau. Kita bisanya cuma berupaya saja, begitu ya.
Lalu kemudian menyambung dari sesi pertama Pak Agus, saya tambahkan juga mengenai budaya kasih, karena Allah adalah kasih, karena empati, sikap halosentris itu juga kasih, maka budaya kasih itu akan perlu tampil dalam suasana kasih. Sangat praktikal, karena ketika kita ngomong budaya, ngomongnya besar, bisa skalanya jauh besar, gitu. Tapi kalau suasana kasih itu hari ke hari, dan bahkan suasana kasih itu bisa dilakukan, atau mungkin bukan bahkan, tapi justru di tengah-tengah kondisi derita itu, suasana kasih akan membawa daya tahan. Penderitaannya sendiri mungkin tidak hilang, tapi perspektif orang yang menderita menjadi lebih luas, lebih tinggi. Dalam catatan PowerPoint kemarin yang belum saya sempat sampaikan adalah penderitaan para anak yang terperangkap di Gua Tam Luang di Thailand pada tahun 18 itu ya. 13 orang, 12 anak remaja dan 1 orang coachnya, di mana mereka 9 hari, tidak ada harapan, tapi itu dalam keadaan derita yang mencekam, tapi mereka bisa menghadirkan suasana kasih. Jadi suasana kasih justru sangat diperlukan dalam penderitaan. Dan orang yang ingin mendombakan berupaya mendapatkan berusaha mengikuti karakter domba, hendaknya perlu membawa suasana kasih justru dalam aneka ragam penderitaan itu. Demikian, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Insan. Ini kebetulan Pak Frans sudah hadir belum ya? Belum ada Pak Yo. Ya, kalau belum ada, saya garis besarnya saja. Judulnya pertemuan ketiga itu orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Saya mungkin lebih menekankan di sini bahwa menjadi orang berdosa di hadapan Yesus itu bukan orang yang putus asa, karena justru orang berdosa inilah yang diutus oleh Tuhan. Contohnya yang jelas sekali, Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus juga diutus. Thomas yang tidak percaya dengan tangannya harus dimasukkan ke lubang paku yang melukai Yesus pun juga diutus. Paulus bahkan yang menganiaya jemaat Allah yang dosanya enggak tanggung-tanggung juga, mungkin juga utang darah itu pun oleh Yesus justru diutus. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan ketiga memberi harapan bahwa menjadi orang berdosa jangan putus asa. Memang kalau di dunia kita dunia hidup sehari-hari itu kalau orang berdosa itu menjauhkan diri dari kekuasaan karena pasti tak ditangkap. Tetapi di depan Yesus justru kebalik. Yesus kepingin pendosa itu datang. Ya. Dan tidak usah takut karena pendosa itu pun akan diutus juga. Jadi pertemuan ketiga ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita berdosa kita malah jadi makin takut ke gereja, makin takut pada pastor, makin nggak mau kumpul gitu kan ya. Rasanya kok nggak nyaman gitu. Tapi Yesus kebalik jurusnya. Justru magnet yang luar biasa itu membalik orang berdosa justru menjadi orang-orang yang luar biasa sebagai penjalan. Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk pada pertemuan yang keempat. Mohon nanti siapa yang berkenan untuk maaf. Saya share dulu ya Pak ya. Saya share dulu. Bapak Ibu sekalian, saya mohon nanti ada yang berkenan untuk membacakan bacaan kita malam ini. Ya. Saya akan mulai dengan pertemuan keempat, bangga menjadi orang Katolik. Ya. Sambil menghayati cara hidup jemaat perdana, kita akan merasa bangga sebagai orang Katolik. Kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, atas surga dan bumi. Apa yang dikehendaki Allah oleh karena Yesus hadir di dunia,
maka apa yang dikehendaki Allah itu betul-betul muncul dalam kalimat-kalimat orang biasa. Ya. Bukan kalimat-kalimat mistik, tapi kalimat orang biasa. Sehingga dengan demikian kita menjadi lebih mengenal apa yang dikehendaki Allah, justru karena bahasa yang dipakai Yesus itu sama dengan bahasa kita. Sehingga kita dengan mengenal identitas Yesus, kita juga mengenal identitas diri kita sebagai pengikut Yesus. Aduh, ini kok. Sebentar, Pak. Maaf, ini kok tidak bisa saya. Yang aku pakai tadi yang mana sih? Ini ya. Nah, tujuan pertemuan kita, peserta mengetahui, tak tambahin sedikit, manakala ada krisis dalam hidup beriman. Artinya, saya mengajak nanti peserta juga memahami bahwa kapan krisis identitas kita itu kelihatan. Ya, krisis dalam hidup kita beriman itu kelihatan. Peserta menyadari ada persekutuan orang beriman, dan peserta merasakan bahwa dengan hidup bersama dan persekutuan akan berteguh iman. Bapak Ibu sekalian, nomor 2 dan nomor 3 ini sangat penting, terutama ketika kita mengalami kejadian-kejadian atau momen-momen yang mungkin memepet kita habis-habisan, kita ingat bahwa kita tidak sendiri. Bukan hanya Yesus yang mendekat pada kita, tapi juga ada persekutuan, ya, persekutuan di gereja. Apa itu kalau orang Jawa bilang pasamuan suci, persekutuan orang kudus, ya, ada gereja. Jadi kita punya saudara-saudara saya yang muncul di pertemuan kali ini juga, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu kecil hati karena saya punya saudara-saudara di sini yang cukup banyak dan cukup akrab. Jadi gereja ini selalu membuka tangan, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita membaca kitab suci ini, saya ingin tadi menanyakan siapa yang berkenan membaca. Ibu siapa? Pak Ridi siapa? Pak Ridi. Oh, Pak Ridi. Oh, monggo silakan, Pak. Baik, saya akan baca. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Baik, terima kasih Bapak. Kita endapkan sebentar, ya. Kita endapkan sebentar tentang Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita buka suara masing-masing ya. Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita akan dalami lebih banyak lagi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak sampai pertanyaan ini nggak kepegang. Jadi saya akan mulai dari pertanyaan ini dulu saja. Dari 3 pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan siapa yang akan sharing. Silakan. Apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, ya? Apakah yang harus kami perbuat? Monggo, silakan. Bu Eva, silakan Bu Eva. Unmute-nya di-on-kan. Cek, Pak. yang lain dulu, Pak. Ya, ya. Oke. Atau yang lain mungkin ada yang mau dahulu? Saya coba jawab Pak Yoyo ya. Ya, monggo. Yang harus diperbuat adalah bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa agar menerima karunia Roh Kudus. Oke. Jawaban Petrus itu ya. Jawaban Petrus itu. Kira-kira mengapa jawaban Petrus itu ya? Ini menarik juga, pertanyaan ini nampaknya sederhana, tapi apa yang harus kita perbuat? Petrus bilang, mana tadi, bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan boleh Roh Kudus gitu ya. Ya. Monggo mungkin ada yang ingin menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memberikan ini ya gambaran situasi waktu itu supaya nanti menjadi agak konteksnya menjadi lebih jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mulai banyak pengajarannya dan mulai banyak pengikutnya, ya itu makin lama kan rasul-rasul itu kan selalu mengikuti Yesus ya. Mungkin kayak misdinar itu ya makin banyak gitu ya. Dan makin mempesona Yesus itu. Makin mempesona. Sehingga rombongan yang mengikuti Yesus ini makin banyak.
Tetapi ketika peristiwa demi peristiwa setelah Minggu Palma, itu nampaknya seperti yang disampaikan pada pertemuan kedua tentang mesianitas, yang orang Yahudi mengiranya mesianitas itu pasti Mesias yang sakti mandraguna. Ternyata Mesias kok menderita, gitu ya. Mesias kok menderita, mulai mereka mempertanyakan. Walaupun mereka sebenarnya juga banyak yang sudah percaya, tetapi ketika didesak oleh kaum Farisi dan orang-orang orang-orang yang sangat memegang teguh Taurat dan orang Saduki, ya, yang menguasai Sanhedrin itu, akhirnya teriakan orang-orang untuk menyalibkan dia itu mungkin termasuk saudara-saudara mereka ini juga. Ya. Jadi yang membuat mereka ini merasa sangat berdosa adalah ketika pengadilan Yesus itu banyak yang mengatakan, tanggungkanlah darah dia pada kami dan anak keturunan kami. Ya, ini mengerikan sebenarnya. Karena hutang darah itu dalam sejarah Yahudi itu selalu mengakibatkan suatu rentetan hukuman yang tak tanggung-tanggung. Gitu. Nah ini apa yang terjadi pada saat tadi dibacakan tadi itu setelah hari Pantekosta. Jadi Yesus sudah bangkit, ya. Dan mereka ini merasa kamilah saksi-saksinya. Jadi yang kamu bunuh itu adalah putra Allah. Ini yang membuat mereka menjadi amat sangat merasa ketakutan. Saya rasa perasaan berdosanya menjadi besar sekali. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu bunuh. Ya, ini pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 ini. Kamu bunuh. Ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dan seterusnya, ya, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan kebangkitan. Dan Allah membangkitkan dia bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita bayangkan pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan Petrus dan sudah melihat mukjizat yang dibuat Petrus itu merasa menjadi sangat ketakutan. Sehingga muncul pertanyaan itu, apa yang perlu kami perbuat? Kok dosanya begitu besar? Bagaimana kita bisa melepaskan aib dan kutukan karena dosa yang sangat besar itu? Tetapi Petrus menjawabnya tadi, ya, Ibu Denelia dengan menjelaskan sangat terang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, jadi ini kayaknya jalan keluar yang tiba-tiba di depan orang-orang itu terbuka lebar. Oh, ada jalan keluar. Ada jalan keluar ini. Ya, sehingga mereka sangat antusiastik untuk berbaptis sajalah. Inilah jalan keluar itu. Ini menurut perspektif ini, ya, secara kontekstual saya merasa perasaan berdosa yang sangat besar itu membuat mereka sudah apapun, Petrus, aku mau lakukan apapun. Ya, sehingga dengan demikian mereka tidak takut-takut dan tidak tanggung-tanggung memberikan harta milik yang dia punya, tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Ya. Saya rasa euforia perasaan boleh bertobat ini menurut saya sangat besar, ya, karena Yesus sendiri juga mengatakan, ya,
Ini pada surat Korintus yang ke-15 pada ayat ke-6 itu makin diyakinkan oleh Paulus. Kalau Anda melihat membaca kitab-kitab kita para rasul, selalu ada kata-kata saksi. Karena memang orang Yahudi ini sangat mengedepankan hukum. Dan dalam hukum, saksi itu sangat penting. Ya. Kalau ada dua orang bersaksi dan seterusnya, kan banyak sekali itu kata-kata itu, karena orang Yahudi itu mendasarkan diri pada hukum yang terutama banyak dituliskan oleh orang-orang Farisi. Nah, karena itu begitu Paulus mengatakan sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya pasti bukan sekarang hari ini ya, tapi pasti sekarang pada waktu Paulus menulis ini, itu berarti saksinya itu sudah sangat kuat. Jadi kalau kamu bertobat seperti yang dikatakan Petrus, ya inilah jalan keluar satu-satunya. Ya, jalan keluar satu-satunya. Berilah dirimu dibaptis. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini pada waktu di mana ya? Ini pada, saya kok lupa menulis kan. Ini di Injil ya. Waktu itu Yesus didatangi perempuan yang berdosa, lalu membawa minyak wangi, kemudian Yesus di kakinya ini ya dibelungi minyak wangi, diciumi minyak wangi. Dan orang-orang Farisi dengan nyinyir melihat itu orang-orang berdosa. Si pendosa itu. Si pendosa di mata Farisi beda sekali dengan si pendosa di mata Yesus. Lalu Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berhutang, seorang pelepas uang, ya, yang seorang 100 dinar dan yang lain, ya berapa ini 500 dinar dan yang lain 50, dan mereka tidak sanggup bayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya yang hutangnya paling banyak. Ya. Jadi dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa semakin besar yang dilepas, itu pasti semakin bersyukur. Pasti semakin bersyukur. Pasti semakin lega. Sehingga para pendosa ini malah mau menjadi penjala manusia. Oke, jadi konteksnya orang-orang Yahudi ini merasa berdosa sekali dan Petrus menjanjikan jalan keluar. Ya, saya rasa begitu. Monggo kalau ada yang mau menambahkan, mungkin Pak Agus, mungkin Pak Jimmy, silahkan monggo. Tidak Pak, lanjut terus. Oke. Nah, setelah mereka dibaptis, mereka bertobat dan dibaptis, lalu mereka mengubah cara hidupnya. Nah, nomor 2 ini. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama ini? Silahkan. Enggak Bu, Bapak. Jawabannya ada di ayat 42, Pak. Iya. Jawabannya ada di ayat 42. Coba dibacakan mana dia. Bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, iya. Memecahkan roti dan berdoa itu sama seperti Ekaristi, Pak. Oke.
mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Memecahkan roti dan berdoa ini sama dengan Ekaristi gitu ya, Bu ya? Iya, betul Pak. Itu pendapat saya. Iya, iya. Tolong dikoreksi Pak jika Mungkin kalau ada yang mau memperkaya, silakan. Mungkin Ibu ini dia, mungkin Ibu Pak Jimmy, mungkin Bu Eva. Kalau saya sih benar sih yang disampaikan Ibu tadi, dalam kehidupan kita, coba saya ini kan di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, artinya pertobatan, tadi dibaptis, kita lahir juga menjadi Katolik juga dibaptis, dipermandikan untuk hidup supaya menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Ekaristi dalam hal ini Tuhan telah menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita, artinya kita tinggal melaksanakan arahan dari Tuhan untuk bagaimana caranya mempraktekkan di kehidupan sehari-hari terhadap sesama kita, berbagi kasih di dalam kehidupan di dunia ini agar layak nantinya di mata Tuhan apabila kita telah terpanggil olehnya. Mungkin itu dulu Pak, kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas pengayaannya. Monggo silakan, mungkin ada lagi yang terpikir, karena ini sangat penting ini ya, cara hidup ini sangat penting. Cara hidup ini sangat penting. Jangan malu-malu, Sarah juga nggak apa-apa. Saya juga Ya, tadi kita sharing kok. Kita iya, belajar bareng-bareng. Saya mau coba menambahkan Pak. iya, Mangga. silakan. Ya, jadi Nggak bisa. dari Bu Ica. Injil tadi, selain tadi berkumpul bersama-sama untuk merayakan memecahkan roti dan Ekaristi gitu ya, dan bait Allah. Kemudian juga saling apa itu sharing gitu ya Pak ya. Iya. Nah, misalnya di sini kan membagi-bagikan kepada semua orang, apa ada dari mereka yang menjual harta miliknya, jadi hidup bersekutu gitu, maksudnya dengan apa namanya, sesama jemaat itu untuk saling meneguhkan, menguatkan, termasuk apa yang dimiliki itu dibagi gitu Pak, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin tidak hanya harta secara finansial, tapi juga mungkin dengan waktu, dengan keahlian yang lain, seperti itu. Intinya sih ada semacam persekutuan ya, maksudnya erat gitu ya Pak, saling membantu, saling menguatkan, seperti itu. Demikian. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Wah. Monggo, mungkin yang lain silakan Bu. Pak. Ini nomor 2 ini menurut saya salah satu sentral ya, karena setelah bertobat lalu ngapain? Ya, karena begitu bertobat itu kan lalu tidak selesai. Jadi setelah bertobat ngapain? Nomor 2 ini sangat kunci ini menurut saya. Pak Yoyo, bisa saya kasih pendapat? Silakan Pak. Nah, kalau kita lihat ya dari ayat 42 memang jelas. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Nah, kalau kita tekankan di sini, bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, ini menyatakan bahwa mereka terus belajar dan belajar bersama mengenai firman Tuhan. Mungkin pada saat itu, karena memang belum ada Injil-Injil, keempat Injil itu, murid-murid semua mendengarkan dari para rasul. Nah, inilah mungkin kalau kita proyeksikan kepada kehidupan kita sehari-hari, justru dalam BKSN, ini yang paling ditekankan. Kita belajar dari kitab suci. Kita kalau ingin
lebih mengenal Tuhan, ya kita dengar perkataan-perkataannya. Karena perkataan-perkataan Tuhanlah yang memang tertulis dalam kitab suci. Bagaimana cara belajarnya? Ya dalam persekutuan bersama, sharing, dan lain-lain pengalaman. Tepat sekali ya kalau memang tema yang bacaan yang diambil untuk bulan kitab suci ini. Jadi bukan hanya dalam bulan kitab suci kita membaca kitab suci, tapi itu harus menjadi makanan ataupun minuman kita sehari-hari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paulus. Terima kasih banyak Pak Paulus. Jadi memang sharingnya tidak hanya di masalah makan minum ini ya, tapi juga dalam pengajaran ini saya rasa dengan bersama-sama itu makin kita lebih jernih menangkap inti dari ajaran Yesus. Ya, mungkin pada masa muda kita dengan sekarang ini bisa beda juga, tetapi bahwa intinya malah justru makin dalam dan makin bisa diaplikasikan, bukan sekedar dihafal. Kalau dari gereja, kadang-kadang kita kurang dari 2 jam sudah lupa yang dibaca. Tapi kalau kita diskusikan begini, mudah-mudahan agak lebih berakal gitu ya. Monggo silakan kalau ada yang lain. Nomor 2 ini sangat penting menurut saya. Monggo silakan. Pak mau jawab Pak? Ya. Kalau saya sih nangkepnya yang sesuai dengan lanjutan dari Ibu Ica ya, bahwa cara hidup yang jemaat pertama itu mereka mencoba memulai dengan mencoba hidup sederhana dan meninggalkan keduniawian ya. Mereka menjual segala kepunyaannya, membagi-bagikannya gitu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Tricia. Jadi lebih banyak berbaginya ya Bu Tricia. Iya. Iya Pak, seperti itu. Ya. Oke, lanjut silakan. Siapa yang masih bisa mengisi atau memperkaya? Pak Michael, mungkin kan Pak Michael. Nambahin sedikit. Kok saya membayangkan pada saat itu kan ajaran Yesus sendiri kan mungkin dianggap ajaran yang menyimpang dari ajaran di pengikut-pengikut awal pada saat itu. Sehingga dalam bayangan saya, para pengikut awal itu menjadi minoritas dari sekitarnya yang masuk orang yang psikolog. Ada yang kolot, ada yang nggak mungkin ya. Cuman intinya, ajaran Yesus itu kan berbeda dari ajaran para Yahudi yang ada di sekitar mereka. Sehingga bayangan saya itu mereka itu akan dikucilkan dan mungkin juga ada tekanan-tekanan atau ancaman ke mereka sehingga membuat mereka tidak nyaman dalam kalau hidup dalam lingkungan yang ada pada saat itu, sehingga mereka membutuhkan teman yang satu arah ya, teman-teman yang ikut ajaran itu, dan itu mereka dapatkan dengan mereka berkumpul bersama dan mereka saling menguatkan satu sama lain pada saat itu. Dan kalau dalam bayangan saya juga sih mungkin mereka itu kan juga orang-orang awal yang mungkin belum sekali tentang ajaran-ajaran di sini, sehingga mereka harus selalu diingatkan, diajar lagi oleh pemimpin, yaitu Pak Rasul yang memang dari awal sudah mendapat pengajaran langsung terkait ajaran-ajaran Yesus. Mungkin tambahan saya hanya itu. Terima kasih banyak Pak Michael. Terima kasih banyak. Monggo silakan yang masih ada, monggo silakan. Pak Antonius, barangkali. Pak
Pak Sudana. Oh iya Pak. Ya, kalau saya baca di sini, mungkin hanya menambahkan saja sih pada gereja perdana memang benar-benar jadi mereka benar-benar memberikan diri mereka untuk sesama komunalnya. Jadi kalau dikatakan di sini mereka menjual segala miliknya untuk digunakan bersama-sama. Jadi istilahnya apa yang mereka punya adalah kepunyaan mereka bersama gitu, dibagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi yang digarisbawahi adalah pertama mereka hidup dengan saling memperhatikan kebutuhan setiap anggotanya. Lalu yang kedua di sini mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Artinya selain saling berbagi, mereka juga yang seperti yang dikatakan Ibu Ica tadi, mereka bersekutu. Tapi bukan hanya bersekutu, tetapi mereka juga datang ke rumah secara bergiliran. Jadi ya mungkin yang saat ini kita lakukan ketika kondisi sebelum pandemi kan kita masih sering bergiliran berdoa rosario atau kegiatan BKSN secara bergilir. Nah itu yang diikuti sampai sekarang. Lalu dengan sambil memuji Tuhan dengan tulus hati, dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi yang ketiga adalah apapun kondisinya mereka tetap bergembira dan tetap dengan tulus saling berbagi seperti itu. Dan lucunya saya juga ingat ada salah satu dosen saya pernah bilang mungkin pertama kali istilah komunisme itu diambil dari cara hidup gereja perdana. Makanya ya walaupun ini hanya ini saja ya tidak serius saya rasa sih, tetapi Marx dan Engels itu kan pertama kali merumuskan komunisme sebagai sesuatu yang mereka sama-sama memiliki sama-sama memiliki materi untuk dibagikan kepada masing-masing anggotanya. Jadi seperti itu. Dan ketika saya cari tadi ya memang ada penolakan dari kaum agamais bahwa komunisme tidak sama dengan komunisme komunio gereja perdana, karena pertama komunisme menolak agama karena dianggap sebagai candu. Lalu kemudian yang dimaksud dalam gereja perdana ini sebenarnya lebih ke arah sosialisme seperti itu sih. Tapi ya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini sih Pak, dengan iman. Hanya cara hidup mereka saja yang bisa jadi diadopsi oleh tadi Karl Marx dan Engels tadi. Itu sih Pak. Ya, sebagai informasi saja itu. Ya, oke. Hanya memang bedanya komunisme, sosialisme ini memang kaitannya dengan alat-alat politik ya, alat-alat politik untuk penguasa supaya bisa mengatur orang. Tetapi komunitas yang ada di sini, komunitas persaudaraan yang penuh kasih. Ya, ada penuh kasihnya ini yang juga menjadi beda. Kalau komunisme itu ya pemaksaan. Kalau ini nggak ada pemaksaan sebenarnya. Tetapi persaudaraan yang tadi Pak Michael juga menyampaikan bahwa mungkin mereka juga ada rasa tidak aman juga dengan orang-orang yang lain ya, dengan orang Paris dan sebagainya, sehingga mereka malah makin kohesi, makin kompak ya, makin kompak, kemana-mana mereka berbagi, pindah ke sana makan bersama di sana, pindah ke sana makan bersama di sana, sambil mendalami pengajaran-pengajaran dari para rasul. Ini ada yang saya ingin
juga ya tentang mereka memecahkan roti, ya, memecahkan roti bersama-sama. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan ini yang dosen apa itu KPKS ini mungkin memecahkan roti ini mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar suatu ritual. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Saya mau share screen dulu Pak ya. Saya tadi nyari gambar dapat ini. Nah, stop sekarang. Udah Pak, udah saya langsung udah timpa aja ini. Nah, memang jadi kehidupan umat perdana ini menjadi teladan buat kita sebenarnya. Walaupun mereka dalam ketidaktahuan, dalam ancaman, seperti dikatakan tadi Pak Michael, ya kebingungan. Nah, tapi mereka punya ketekunan yang luar biasa. Jadi mereka sebenarnya menerapkan suatu ajaran Kristus yang berupa salib ini, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang vertikal itu adalah bagaimana mereka berkomunikasi dengan Allah. Tadi merenungkan ajaran-ajaran para rasul, karena kitab suci tertulis belum ada. Nah, kemudian mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Ya, berkomunikasi kepada Allah, mengajukan permohonan, memuji Allah, dan sebagainya. Nah, itu adalah lambang sumbu vertikalnya. Porosnya adalah Kristus. Nah, Kristus itu maksudnya adalah bagaimana kita tidak boleh melakukan suatu kegiatan dengan melupakan Kristus. Kristus adalah pusatnya. Memang dalam memecah-mecah roti itu seperti yang dilakukan Kristus pada saat Kamis Putih yang kita ingat sekarang ya, pada perjamuan terakhir Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, itulah memang yang menjadi lambang Ekaristi. Waktu perjalanan murid-murid ke Emmaus juga, mereka akhirnya baru sadar bahwa yang menemani mereka di jalan itu adalah Kristus pada saat Kristus malam itu memecah-mecah roti. Nah, itulah memang memecah-mecah roti itu mengingatkan para murid akan perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus, dan itu memang menjadi suatu lambang Ekaristi, ya, Ekaristi dalam gereja sekarang. Dan kemudian umat perdana juga melakukan sumbu yang horizontalnya, yaitu mereka berkomunitas, ya, hidup berkumpul dalam tubuh Kristus, ini artinya berkomunitas, dan mereka juga saling sharing dan saling melayani. Jadi sumbu ini ada yang menjadi 4, kalau yang pernah ikut CAP itu porosnya menjadi 5 jari-jarinya. Satu lagi adalah melayani. Nah, itulah yang bisa dipelajari dari umat perdana. Mereka belajar firman Allah, kemudian berdoa, kemudian berkomunitas, saling melayani dan bersaksi, tapi porosnya tadi adalah Kristus dalam bentuk Ekaristi, memecah-mecah roti. Karena di Yohanes 15 kan dikatakan akulah pokok anggur. Ya, nah jadi Yesus adalah pokok anggurnya. Kalau kita terlepas dari pokok, kita akan mati. Nah, jadi memang umat perdana ini menjadi teladan karena kita dalam zaman modern bukannya lebih maju, kadang-kadang menjadi lebih lupa. Ya, dengan segala kesibukan, dengan segala kekhawatiran, ketakutan, kita melupakan bahwa kita perlu ada berdoa, baca firman, berkomunitas, saling melayani, dan sharing saksi. Itu aja Pak Yoyo, tambahan dari saya dan kaitannya dengan memecah-mecah roti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya dari dosen KPKS yang lebih mantap gitu ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin para rasul itu juga sangat terkesan dengan malam terakhir Yesus, ya, sangat terkesan. Karena kalau saya membaca di ini ya di yesaya.net.id di penglihatan Suster Emerik itu waktu Yesus memecah-mecahkan roti itu Yesus melakukannya dengan penuh perasaan, ya, dengan penuh perasaan. Sangat perlahan-lahan. Sangat perlahan-lahan. Juga pada waktu
roti itu disampaikan pada Yudas, itu Yudas dengan sangat penuh kasih menyampaikannya. Tetapi Yesus dengan penuh kasih. Jadi Yudas begitu menerima itu, nah itulah setan mulai masuk pada dirinya. Oh ya, ada satu hal lagi yang sangat penting juga, bahwa kita sekarang ini komuninya dengan komuni spiritual. Tetapi tidak usah kecil hati menurut saya, karena di penglihatan Suster Emerik itu, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di yesaya.net.id, ya, bisa lihat di situ, karena itu juga diridhoi oleh Vatikan, sama dengan Katolisitas. Menjelang perjamuan dengan para muridnya itu, Yesus sudah bilang sama Bunda Maria bahwa Bunda Maria nanti akan menerima tubuhnya. Dan itu diberikan secara spiritual tepat sebelum Yesus memberikan pada murid-murid. Jadi kita nggak usah kecil hati bahwa komunis spiritual itu juga sangat berarti, ya, sangat besar. Bunda Maria lah yang pertama. Jadi setelah itu menjelang berangkat ke Taman Getsemani, Yesus memberikan sakramen-sakramen. Artinya apa? Memecah roti sampai dengan pemberian sakramen itu menunjukkan betapa Yesus selalu kepingin menyatu dengan umatnya. Jadi setelah bertobat, Yesus itu juga memberikan segala sesuatu untuk menjaga supaya pertobatan itu utuh, gitu ya. Kalau berdosa lagi, ada sakramen pengampunan dosa. Kalau jauh dari Yesus, ada sakramen Ekaristi, ada sakramen perkawinan, ada sakramen imamat. Karena pada waktu itu, Yesus juga menyampaikan bagaimana para murid itu nanti memberikan sakramen kepada umatnya. Jadi sudah diberikan di situ, termasuk bagaimana memberkati minyak, krisma, dan sebagainya. Konon dalam penglihatan Suster Emerik seperti itu. Ya, saya percaya karena pasti itu suatu warisan terpenting yang ingin diberikan kepada Yesus, sebab setelah itu Yesus tidak akan bicara apa-apa lagi. Dan benar. Jadi setelah berangkat ke Taman Getsemani itu, Yesus sudah mengajarnya hanya dengan betapa ia setia pada Bapa, teguh walaupun menderita tiada tara, sampai disalib, sampai wafat, dia tidak menunjukkan kuasanya sama sekali. Mengajarnya sudah tidak dengan bibir lagi. Jadi memecahkan roti ini, kalau tadi saya bertanya pada Pak Agus, karena setahu saya seperti ini saja, jadi saya kepingin ada perluasan juga. Oh ya, betul juga, ada vertikal, ada horizontal. Tetapi Yesus yang rindu menyatu dengan muridnya seperti dengan mempelainya itu memang benar. Memang benar. Jadi Yesus tidak setelah bertobat kita dilepaskan, ada bertobat sana pergi gitu, enggak. Ya, tapi tetap memelihara terus. Memelihara umatnya terus. Nah, baik, mungkin dari saya ini, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Kalau tidak ada, kita pertanyaan yang berikutnya ya, masih ada lagi. Dengan cara hidupnya yang khas, Jemaat Kristiani Perdana itu, mana ini? Share screen lagi, Pak. Tadi ketutup. Ya. Nah, dengan cara hidupnya yang khas, Jemaat Kristiani Perdana Yerusalem disukai semua orang. Disukai semua orang. Apa yang dilakukan terhadap mereka. Nah, ini ada dua ini. Cara hidupnya yang khas tadi sudah. Jemaat Kristiani disukai semua orang. Mungkin ini juga perlu dibahas nih. Bagaimana mereka bisa menjadi disukai karena seperti itu. Selamat datang Pak Frans.
lalu apa yang dilakukan Allah terhadap mereka. Monggo silakan. Aduh, begini kok disukai gitu. Kenapa ini? Ya, Pak Frans mungkin. Baru datang. Tembak ya Om. Pak Yoyo. Apa ya? Ya kalau saya cara hidupnya yang khas ya. Kan kalau tadi yang ayat sebelumnya kan sudah diinformasikan bahwa mereka membagi-bagikan semua harta gitu kan untuk dibagikan bersama. Saya pikir apa yang dilakukan dulu itu pun sama seperti yang harus kita lakukan sekarang. Pasti berbondong-bondong orang pasti akan gabung gitu loh Pak. Kalau menurut saya ya, secara bukan secara rohani lah kita melihatnya gitu misalnya ya. Kan banyak sekali orang kekurangan. Orang berkekurangan ini pasti kebutuhan basic need-nya itu kan pasti kebutuhan utamanya adalah kebutuhan primer gitu ibaratnya kan. Dan dengan adanya mereka saling sharing membagi-bagikan itu gitu loh. Sebenarnya sudah menggerakkan gitu loh. Menggerakkan para umat untuk bergabung gitu loh. Bergabung kepada para rasul itu. Bergabung para rasul yang mana mereka dianggap para rasul ini sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan gitu kan. Saya pikir itu kan cara hidup yang khas itu kayak sekarang kalau di Indonesia itu ada gotong royong ya kalau saya lihat ya, cara hidup gotong royong gitu loh. Jadi kayak hidup mungkin di pedesaan gitu kan. Kalau dulu sempat misalnya ada misalnya kita punya asisten rumah tangga gitu, mereka punya kehidupan di desanya atau di kampungnya itu mereka mengatakan juga pernah cerita juga lah ke saya juga gitu kan bahwa mungkin mereka hidup pencahariannya adalah petani gitu kan. Nah mereka di satu desa itu yang mereka saling bahu membahu gitu loh katanya. Kalau misalnya bangun rumah di setiap keluarga mereka nyumbang gitu loh Pak. Ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen gitu kan. Nah, nanti pada suatu saat orang lain lagi, tangganya lagi membangun juga, mereka juga begitu seterusnya gitu loh. Jadi pasti ciri khasnya kan mungkin seperti itu ya. Itu yang membuat mungkin secara ini kita lihatnya bukan secara spiritual tapi mungkin secara kasat mata, secara fisik ya mungkin disukai gitu kan. Nah disukai. Nah para rasul ini beruntungnya dia diterangi oleh kuasa Allah gitu. Dia sebagai murid Yesus, murid Kristus gitu kan, yang notabene ajaran Tuhan adalah kasih gitu kan. Jadi sangat cocok gitu loh dengan apa yang para rasul diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang bahwa Allah itu adalah kasih gitu kan. Jadi tanpa para rasul ini sendiri membagikan tanpa harus imbalan kembali gitu loh. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dulu sekarang Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Monggo silahkan lagi yang lain. Silakan Pak Michael. Ya. Jadi ada kata-kata yang menurut saya kok makanya disukai semua orang. Maksud penulis ini mereka disukai semua orang itu semua orang yang siapa gitu. Dalam kan itu pasti kalau dibilang semua orang di situ mereka adalah orang Yahudi yang dijajah sama orang Romawi. Ada juga para rabi-rabi yang cuma ngomong doang tapi tidak memberi contoh bagaimana mereka seharusnya melakukan perintah-perintah Taurat. Nah, saya
yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang pada saat itu merasa tertindas oleh Romawi dan para pemuka agama saat itu yang hanya istilahnya menaruh hook pada orang-orang di depannya, bukan pada mereka sendiri, atau semua orang yang bagaimana. Tapi oke lah, kata-kata semua orang ini mungkin ekstremisme untuk ini ya, bahwa dengan gaya hidup mereka yang pada waktu itu adalah lain dari yang lain, mereka yang berpunya menjual barang miliknya dan mereka membagi ke orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Orang-orang Yahudi pada saat itu mungkin itu sesuatu yang sangat mereka butuhkan, dan banyak dari mereka yang kekurangan. Karena kita lihat juga kan pada suatu masa itu nanti pengikut Kristen itu kan menjadi gangguan baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Romawi. Tapi yang artinya mereka pengikut Kristen ini kan banyak mengambil dari orang-orang yang kesusahan menurut saya. Sehingga bagi mereka dengan ada ajaran baru ini yang tidak hanya istilahnya contoh dari pemuka agama Yahudi yang hanya ngomong doang tapi mereka tidak melakukan tindakan yang nyata seperti yang diomong itu, atau mereka yang selalu ditindas terus oleh orang Romawi dengan pajak-pajaknya, mereka melihat bahwa cara kehidupan ini sangat menolong mereka, sehingga dengan mereka melihat ada alternatif cara hidup yang baru ini, mereka ada suatu harapan kalau mungkin hidup mereka lebih bagus, lebih baik lagi, dan dengan kepercayaan yang tinggi pada Allah dan ajaran-ajarannya, mereka juga semakin beriman kepada Yesus. Dilihat di sini juga pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Di sini kan dikatakan Allah menambah jumlah mereka terus-menerus sehingga mereka bertambah banyak. Jadi menurut saya dengan cara hidup yang menurut Pak Rasa digotong royong itu membuat sesuatu yang berbeda pada zaman itu. Ditambah pula mungkin dengan ajaran-ajaran yang istilahnya ya, yang membumi dibanding dengan mereka ikut ajaran-ajaran Taurat pada saat itu. Mungkin begitu Pak Agus dan Pak Yoyok. Ya, makasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Michael. Wah, ini perspektif yang disampaikan oleh Pak Michael bahwa cara hidup mereka yang mungkin pada waktu itu dalam konteks sosial dan ekonomi juga berat, gitu ya. Tapi kemudiannya ada seperti komunitas dengan alternatif yang beda, yang dengan persaudaraan yang kental bisa menolong mereka yang sangat berkekurangan. Dan mereka juga diberi ajaran-ajaran dengan contoh, tidak hanya omongannya doang gitu ya, tidak hanya seperti orang Farisi yang mengajar tapi tidak melakukan, hanya memberikan hook tapi meninggalkan, tapi ini tidak ya. Baik. Silakan, mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan, barangkali kita bisa belajar dari umat perdana ini untuk konteks yang sekarang dulu. Saya coba sharing dengan ini ya. Mungkin Ibu kita mungkin keluar sebentar dari dari komunitas Katolik, gereja Katolik. Tapi barangkali saya membayangkan dulu orang itu terpesonanya itu seperti saat ini ketika orang metropolitan menyaksikan kegiatan dari Yayasan Buddha Seji. Barangkali seperti itu, ya, terpesonanya gitu ya. Ini lepas dari urusan merek agamanya, tapi kalau melihat apa yang mereka lakukan itu kan demikian. Para relawan Seji itu hidup berkumpul dengan sederhana gitu ya. Terus setahu saya mereka itu
memang ada donatur yang kaya gitu ya, tapi mereka yang ikut pun di situ tuh mendonasikan dalam celengan bambu yang kecil itu kan ya, seberapapun yang mereka punyai. Dan ketika mereka ketika ada bencana alam itu kan mereka datang gitu ya, padahal kita tahu bisa kita lihat dalam konteks masyarakat Indonesia yang berpandangan rasialis gitu kan, kita lihat mayoritas bukanlah pribumi gitu ya, tapi mereka bisa berani terjun gitu ya ke daerah yang bahkan katakanlah yang mayoritas muslim gitu, bisa gitu kayak gitu. Barangkali kalau saya menganalogikan mungkin kagumnya seperti itu. Jadi di sisi lain mereka minoritas, di sisi kadang-kadang bahkan mengalami persekusi juga yang saat ini ya. Dan saya yakin jemaat perdana persekusi yang dialami tentu lebih keras lagi karena dua itu ya, Romawi juga, Farisi juga gitu ya. Nah, barangkali itu ya yang kekaguman pada kesediaan untuk memberi apapun yang dia punya dan melakukan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang tidak harus selalu spektakuler, sederhana tapi rutin dilakukan setia dan tulus serta sukacita. Itu Pak Hendro. Ya, terima kasih. Saat ini dalam konteks lintas agama yang menurut saya ini juga Kristiani sebenarnya, walaupun bukan orang Katolik tapi ini Kristiani juga gitu ya. Malah lebih Kristiani. Baik, ada lagi? Saya Pak Yoyo, saya tambahkan dikit. Ya, memang jadi umat perdana ini menjadi teladan yang luar biasa karena mereka dalam berbagai tekanan dari penjajah Romawi, dari orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Nah, tetapi mereka memperlihatkan iman dan kasih. Tetapi yang perlu kita ingat, mereka tidak menjadi sombong sehingga mereka disukai ya oleh orang banyak. Karena kita tanpa sadar kita mengatakan, saya orang Kristen yang diberkati Tuhan loh. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan, waduh saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, saya bisa berbahasa roh. Nah, kadang-kadang itu memang kebanggaan, tapi orang-orang melihatnya sebagai suatu kesombongan rohani. Nah, sehingga saya mah nggak sesuci mereka. Nah, itu menjadi suatu pukulan seperti mungkin yang dilakukan oleh Gandhi ya. Mahatma Gandhi, dia mengatakan saya menyukai Yesus. Saya mau lakukan ajarannya, tapi saya tidak menyukai orang Kristen. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai murid Kristus, tapi kelakuannya berbeda dengan kelakuan Yesus. Nah, ini menjadi pukulan. Jadi kita kadang-kadang menganggap kita Kristen, kita pengikut Kristus, tapi ternyata kelakuan kita jauh dari teladan Yesus. Tadi Ibu mengambil contoh kan Jokowi. Nah, saya pikir Jokowi ini contoh Katolik yang lebih Katolik kan. Dia bagaimana mengasihi musuh, mau mengampuni, dihujat juga tenang-tenang aja. Nah, kalau kita baru diledek dikit udah marah mungkin. Nah, itu. Ya, jadi banyak contoh di luar Kristen yang luar biasa sebenarnya. Ya, itu untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya, ini daya tarik yang sangat menuju kerendahan hati, ya, kebaikan, ketulusan. Ini pada jemaat perdana ini kan nampaknya ada pelepasan dari milikku saja gitu. Seakan-akan Tuhan memberikan rezeki kepadaku untukku saja, bukan untuk yang lain. Nah, ini kayaknya ada letting go-nya gitu ya, ada pelepasannya. Kita tidak melekat. Nah, ada alosentrisnya, istilah Bu Ijan pada waktu pertemuan yang ketiga itu, dari egosentris menjadi ke alosentris. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kalau tadi saya juga menyampaikan bahwa mereka menjadi bertobatnya habis-habisan karena merasa berdosa sekali, termasuk mereka dan juga termasuk bangsanya, dan mereka mendapatkan jalan keluar. Dan pertobatan itu karena perasaan berdosa yang sangat besar. Nah ini yang tadi barusan disampaikan juga, kadang-kadang kita nggak merasa berdosa. Kadang-kadang nggak merasa berdosa. Karena walaupun kita sudah lama jadi Katolik, yang dipikir hanya 10 perintah Allah saja. Tetapi hukum kasih kita injak-injak sendiri. Nah ini saya merasa sekarang ini satu yang membuat pengakuan dosa itu sepi, itu karena memang orang tidak merasa berdosa. Jadi tidak perlu karena tidak perlu bertobat, jadi persekutuannya jadi cuma dikit kali ya. Mungkin ini guyon saja, tetapi cukup apa ya serius kita memahaminya bahwa yang namanya bertobat dimulai dengan perasaan salah. Tapi perasaan salah yang mana? Menurut saya Yesus datang dengan hukum kasih. Ya karena itu mengatakan tidak mengubah satu iota pun, tapi menggenapi karena hukum Taurat dilakukan tanpa kasih. Lalu Yesus memasukkannya dengan penuh kasih. Nah ini yang menjadi berbeda, ya menjadi berbeda. Kalau saya memberikan uang pada Pak Ogah dengan mantel, itu tidak sesuai hukum kasih, ya kan? Jadi kadang-kadang dengan Pak Ogah kita lempar karena kesel, kepepet karena melihat wajahnya sangar. Tetapi hukum kasih ini menjadi sangat terasa, Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya pernah share ke grup kita ini tentang penampakan yang diterima oleh Suster Catalina ketika ada misa kudus. Ya, apa yang kita lakukan ketika kita mau misa sampai dengan akhir misa, Suster Catalina mengatakan bahwa saya merasa tidak berdosa ketika masuk gereja. Ditegur oleh Bunda Maria. Tadi waktu kamu menyuruh pembantumu, kamu sangat kasar. Yesus ada dalam pembantumu itu. Kamu nggak ada kasih waktu tadi berangkat ke sini. Juga karena keburu-buru kamu tadi suara kamu keras sekali, tajam sekali, tidak menunjukkan kasih. Waduh, ya saya ini orang yang kalau ngomong kasar begini ini jadi kerasa-rasa banget itu ya waktu saya baca itu. Ya, gimana ini? Memang tidak hanya kelembutan yang penting, tetapi bahwa kelembutan yang hadir dari hati yang bersih, dari pikiran yang jernih, itu juga sangat penting. Dalam istilah Yesus, orang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa ini disebut yang hangat-hangat kuku, suam-suam kuku, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ikut novena kerahiman ilahi, ada satu hari yang dipakai untuk mendoakan orang-orang yang suam-suam suku. Kristen tapi tidak begitu Kristen ya, yang tidak menerapkan hukum kasih tapi tidak merasa berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menurut saya ayo merasa berdosa gitu ya. Tapi saya mengingatkan bahwa Yesus ini yang Maha Kudus, noda setitik aja kelihatan. Jadi kalau kita berdosa setitik aja kelihatan dalam artinya. Jadi bagaimana umat perdana ini mengajak kita menjadi lebih kuat bersama-sama dan kita saling mengingatkan seperti ini. Mungkin akan bisa memperkaya. Bahwa untuk melengkapi, ada satu hal ya. Mengapa ini menjadi penting bagi sekalian? Krisis identitas dari krisis identitas ini menjadi muncul terutama ketika kita itu
kelihatannya tidak butuh Tuhan. Kapan kita tidak butuh Tuhan? Ada dua kutub. Kutub yang pertama ketika kita sangat menderita, seakan-akan Allah tidak hadir. Mungkin utang terlampau besar tidak terbayar, mungkin ada kecelakaan yang mengerikan, mungkin sakit yang luar biasa dan sebagainya, sampai kenapa Tuhan tidak hadir? Identitas kita sebagai orang beriman seperti orang kehilangan iman, karena kita berkekurangan sekali. Tetapi di lain pihak, kita juga kehilangan Allah dan kehilangan makna Allah ketika kita menjadi sangat bersukacita, sangat kaya raya sampai merasa bahwa dia nggak perlu Tuhan, cukup dengan harta saya kok. Sangat pintar, yang penting hidup jalan baik saja, nggak usah percaya pada Allah, nggak apa-apa. Nah ini mulai, ya, krisis iman terjadi paling tidak di dua kutub ini yang saya, karena saya ditunjuk jadi pembicara, jadi saya mikir bener ini. Itu pertama karena kekurangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dan yang kedua kesejahteraan yang kemurahan Tuhan yang begitu besar sampai kita jadi milik dunia, bukan milik dunia. Saya ingat waktu dulu sekian puluh tahun yang lalu ya, saya belajar tentang prana dan sebagainya. Ya, mungkin itu juga ada yang belajar prana. Lalu seakan-akan kita nggak cukup dengan daya prana. Nah, ini sudah mulai. Ya, ini sudah mulai sesuatu di mana kita mengalami krisis iman. Krisis iman seperti itu paling tidak bisa dikurangi dengan adanya paguyuban seperti ini. Ya. Jadi ada kumpulan begini ini, ada sharing-sharing, lalu merasa, oh iya ya, mungkin saya terlampau banyak mikir diriku sendiri, gitu ya. Kalau orang terlampau banyak luka kan jadi egosentris juga, ya. Ini bisa menjadi seperti itu. Saya menambahkan ini karena kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita itu mengalami krisis iman. Nggak ke gereja nggak apa-apa, Tuhan tahu. Nah, mulai deh. Mau sembahyang, ngantuk, Tuhan tahu lah. Oh, Tuhan yang disuruh tahu terus, padahal Tuhan dengan rindu menunggu kita. Ya, ini di pertanyaan ini saya menyampaikan tadi ya. Nah ini, ya, pada ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka pertanyaannya adalah, apakah kalau kita bertobat lalu Roh Kudus hadir? Saya setelah beberapa hari ini saya pikir iya, memang iya. Nah, mengapa? Kita sedikit bisa di situ ya. Mengapa ini jadi penting? Karena kita kadang nggak merasa Roh Kudus hadir karena bertobatnya tidak benar-benar juga, gitu ya. Tapi apakah serta-merta Roh Kudus hadir? Kalau saya lihat di pertemuan pertama Pak Agus menyampaikan Allah yang Maha Kasih, Allah yang adalah kasih, gitu ya Pak ya, adalah kasih, sikap yang kasih. Saya pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya pikir agak dalam. Allah juga Allah yang rindu. Allah yang rindu. Buktinya apa? Anak yang hilang itu ketika datang bapaknya melihat, ya, itu bukan, nah tuh mau ngapain tuh anak itu datang tuh, mati loh, jadi bilangin, misalnya gitu, enggak. Atau orang itu datang brengsek, begitu susah datang, enggak. Begitu anak itu mengakui kesalahannya, aku bersalah pada Bapak, enggak menjawab, tapi segalanya diberikan. Ada cincin emas, ada sendal yang bagus, ada pakaian yang bagus. Wah, pesta pora. Karena memang begitu kita bertobat, menurut saya Allah memberikan segala yang kita perlukan. Maka
anak yang hilang ini diberikan semuanya, udah nggak pakai pertimbangan, seakan-akan seperti itu. Ya. Demikian juga ketika Yesus dengan perumpamaan ini ya, apa namanya, domba yang hilang, 99 nggak dicari, begitu satu dicari, berpesta pora. Tetangganya diajak bergembira. Kegembiraan Allah adalah kegembiraan ketika Dia mengutus Roh Kudus pada umatnya. Ya, saya merasa karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi dan aku akan mengutus Roh Kudusku, itu berarti Yesus yang Maha Murah ini memberikan sesuatu yang paling penting, yang paling kita perlukan itu apa ya, Roh Kudus itu. Nah, karena itu maka di situ saya kasih apa itu huruf merah, karena pertobatan yang luar biasa ini memang menghadirkan Roh Kudus. Ya. Menurut saya seperti itu ya Pak. Saya nggak tahu di KPKI seperti apa, tetapi pada beberapa bukti di perikop itu ini juga apa namanya menunjukkan itu juga. Ya. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi sebelum nanti saya pertanyaan mendalam ya. Walaupun kisah pada para rasul itu sangat penting untuk kita juga lakukan seperti itu, tapi ada juga peringatan dari Paulus, ya. Paulus pada 2 Tesalonika ayat ke-10, ya. Bukan berarti kalau sudah kumpul lalu dibagi-bagi itu lalu selesai. Tapi sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Jadi walaupun di perdana itu bagi-bagi terus, tetapi Bapak Ibu sekarang bisa melihat pada bab 2 Tesalonika bab 3 ini, bahwa Paulus menyampaikan kita harus bekerja. Kita harus bekerja, bukan menunggu orang lain menjual harta bendanya untuk dibagikan pada kita, tapi kita harus bekerja. Jadi saya tambahnya ini yang mungkin penting. Saya akan melanjutkan dengan ini ya, pendalaman ini ya. Berilah contoh-contoh yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya sebagai orang Katolik. Waduh, gimana? Orang Katolik yang minder dengan iman dan identitasnya sebagai orang Katolik. Monggo, silakan. Yuk, bisa. Silakan, bisa. Kenapa Pak? Ya. Contoh, menurut saya, ya mungkin yang contohnya ya yang tidak apa ya, malah menjauh gitu Kakak, nggak mau terlibat aktif, mungkin seperti itu ya. Tidak mau ngumpul aktif di komunitas kita atau di luar lingkungan kita juga? Di komunitas kita, terus juga di ya mungkin juga di ya maksudnya mengucil apa sih namanya? Di RT RW gitu. Ya itu juga ya mungkin di komunitas kita sendiri juga tidak aktif, kemudian di lingkungan sekitar juga. Itu sih Pak yang terpikir. Ya ini pernyataan Bu Ica ini membuat saya bertanya-tanya juga. Jangan-jangan kumpulan kita membuat mereka menjadi minder, kan susah juga. Ya, jangan sampai kita membuat mereka minder, kan mestinya apakah mereka minder? Saya menduga tidak, tapi ya siapa tahu bukan. Tidak saja ya.
Mungkin yang agak jelas kalau kita dengan RT RW ya, kita kadang-kadang kayaknya tidak berani eksis misalnya, kita tidak berani eksis. Padahal ada juga teman-teman kita yang ini ya berani eksis dengan tanpa ragu. Ini saya cerita Pak Yusuf. Wah sekalian, soalnya waktunya udah tinggal 5 menit. Mungkin Ibu Bapak tahu Pak Yogo ya, yang aktivis di paroki ya, beliau itu kan kalau lagi di RW-nya, kalau lagi ada Idul Adha itu kan selalu menjadi panitia. Mulai dari mendirikan tenda untuk ngantri sampai membagi-bagikan data sehingga mendata juga gitu ya. Dan itu bukan cuma setahun 2 tahun. Jadi itu yang Pak Yogo lakukan, kontribusi beliau sebagai orang Katolik di RW-nya yang menjadi panitia untuk Idul Adha. Kemudian saya juga punya satu teman lagi, seorang ibu usianya belum 60 tahun, tapi beliau sudah menjadi kader posyandu satu-satunya yang kalau berkumpul di sekelurahan itu satu-satunya yang kepalanya tidak berkerudung. Buat perempuan nyata banget ya, karena kan hanya lewat aja ketahuan ya yang berkerudung dan enggak. Beliau sudah 20 tahun lebih menjadi kader posyandu di kelurahannya. Ibu Dewi namanya, ada di Bojonggede, yang termasuk antara lain 2 atau 3 tahun terakhir ini 2 kali beliau melatih grup Marawis untuk lomba di level kabupaten. Melatih Marawis, seorang Katolik. Lalu saya tanya, Bu, kok bisa gitu ya, Bu? Gimana Bu rasanya? Saya terus terang kagum ya, karena saya dari TK sampai dengan SMA pun Katolik, jadi itu lebih identitas yang terproteksi. Jadi saya sangat kagum soal ada orang-orang yang berani khas, gitu, terutama melintas pada saudara Muslim. Nah, beliau mengatakan, loh, siapa lagi Bu yang mau menjadi wakil Kristus di tengah masyarakat yang jamak seperti ini? 20 tahun loh Bu, gimana dalam perjalanan saya dia menceritakan detil pergumulannya, dan sampai sekarang masih berlanjut peran beliau sebagai kader posyandu. Oke, terima kasih. Ini menunjukkan iman tanpa menunjukkan saliknya gitu ya, tapi langsung pada apa yang mereka lakukan benar-benar. Saya punya saudara, bapaknya bapaknya sudah meninggal di almarhum. Beliau ini menjadi pengurus masjid, padahal ketua lingkungan. Dan dia menjadi bendahara pembangunan masjid di Klaten. Ini memang luar biasa juga. Menurut saya, waduh, ini orang yang luar biasa. Padahal mereka juga tahu kalau ketua lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, wah rasanya besok kita masih ada pertemuan kelima ya Pak ya, pertemuan kelima. Pada malam hari ini nampaknya kita tidak bisa terlampau banyak lagi karena sudah jam 9. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya sharing Bapak Ibu sekalian sangat indah untuk direnungkan ya, untuk direnungkan. Saya merasa bersyukur ini begitu banyak hal yang bisa kita peroleh, dan satu hal yang juga sangat penting adalah bahwa kita tetap harus berjaga-jaga untuk mengakui segala apa yang kurang pada, sehingga kita memang mudah bertobat. Ya, mudah bertobat. Menurut saya memang
Mungkin 1 Paulus dilatar belakangi oleh dosanya yang sangat besar menurut cerita dia sebagai orang yang menganiaya murid-murid Yesus. Itu jadi pertobatan itu bagi dia momen yang sangat luar biasa. Dan hanya menjadi luar biasa ketika kita mau mengaku dosa. Kita ketemu dosa kita kalau kita berhadapan dengan hukum kasih. Saya rasa ini poin yang menurut saya penting. Yang kedua, bahwa dengan cara hidup perdana itu memungkinkan kita tidak terjebak pada krisis iman. Karena tidak ada orang yang kemudian meninggalkan Allah hanya karena kekayaannya. Ya, jadi ada di situ. Menurut saya kebanggaan yang juga penting adalah kita bisa mengaku salah tanpa harus merasa rendah. Kita bisa memaafkan orang lain tanpa harus merasa kita membenarkan mereka. Kita bisa melayani orang lain tanpa harus menunggu kita punya. Jadi kebanggaan-kebanggaan yang berikan kita jadi kebanggaan yang begitu mudah kita capai. Tetapi memang pintu masuk yang pertama adalah kerendahan hati. Ini kalimat yang sangat mudah, tapi setiap kali mau menggunakan kita sering berpikir panjang. Dan Yesus ketika mengatakan sudah selesai, itu dari Taman Getsemani sampai dengan sudah selesai, isinya hanya kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bahan untuk makin memperdalam dan memperkaya iman kita. Baiklah, saya akan mengakhiri dengan doa penutup dan kemudian kita tutup dengan lagu. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, saya kembalikan pada Pak Agus. Silakan Pak Agus.